Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Saya ini adalah alumnus dari administrasi negara di Universitas Garut. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada saat sekarang ini saya ingin mengemukakan mengenai bagaimana teori mengenai anggota dewan atau pimpinan bisa terpilih menjadi anggota dewan, begitu ya. Ini memang menarik ya, dilihat dari ilmu administrasi negara dan melahirkan ilmu baru menurut saya ini ya. Karena ini menjadi sebuah teori di mana bisa membenarkan yang tadinya itu dianggap salah, kok bisa jadi benar sekarang ini ya, dan menjadi sebuah kebenaran. Selamat menyimak dan selamat menganalisa. Saya mohon tonton atau kaji yang saya kemukakan ini hingga tuntas. Pertama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Iya. Kalau saya seorang presiden atau perdana menteri di suatu negara yang luas, penduduk saya sangat banyak, ya kan? Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya ke depan, kan gitu, dan overload. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan. Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis, yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis, yaitu ya pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kan gitu. Saya suap penguasanya, kan gitu. Sampai pusat maupun daerah. Kemudian kendalikan aparat keamanannya. Kendalikan aparat keamanannya. Maksudnya ini? Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan Itu saya penegasannya di situ. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang, saya katakan itu. Kalau udah segitu kan gampang gitu beli undang-undang. Saya komisi nggak sampai 100 kok. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Nah, kemudian rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di negara itu. Ya, rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini baik begini. Baru habis itu saya berkilah bagaimana pun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah, keluarkanlah bebas visa. Ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi yang besar, kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pindah, lu akan menjadi warga negara kehormatan. Pada macam tahapannya, ada yang turis lah, kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Orang yang terlatih ya? Iya.
Saya sudah membuat segala macamnya. Oh, buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP negara yang saya inginkan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat sini, khususnya wanitanya, supaya dia bisa menjadi kabin di sini. Oke. Saya latih itu, sehingga mereka merakah dengan warga lokal. Kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya. Kan gitu. Bangun kawasan eksklusif. Kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri. Kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata amunisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Ya karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Loh, saya sudah bayar semuanya, regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam, masuk untuk menguasai bandaranya segala macam, kan gitu kan. Nah, setelah itu baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270, ya kan, tahap pertama minimal 50 juta. ya, terus sampai berimbang gitu. Bangun pangkalan militer kecil nggak ketahuan kok, dibangun di pulau-pulau luar, di Kalimantan, Maluku, sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia, gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Tahu gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Soft kan agresi saya? Soft nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, bahkan budaya dan sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya, karena saya udah hampir. Undang-undang atau undang-undang dasarnya dia Undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini tanpa sebutir peluru pun keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, sudah 2/3, ya kan? Sistemnya sudah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, kan gitu. Karena apa? Peluang, karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam, sudah saya tidurkan dengan mainan-mainan yang saya buat, ditidurkan dan sebagainya jadi buzzer. Ya, narkoba, buzzer segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan, karena lu goblok, kan gitu, maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain. Masih ada negara itu, dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure tapi secara de facto. Nah, kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya dari daerah ke bawah, ya kan?
secara politik sudah saya kuasai, ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah, ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, Bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Iya. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Iya. Apalagi negara dong ini. Negara. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan. Iya. Gitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Oke. Proxy war itu adalah proses Iya. akuisisi. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Dia memang saya tugaskan khusus ya untuk mencari data-data. Memang tugas Anda itu seperti itu, Iya. ya kan? Dan Nggak ada karena resmi, Iya. oke lah. Waktu Iya. itu Ledjen Yayat Sudrajat Iya. ya. Iya. Dia banyak tahu dan menginformasikan kepada saya, maka tidak salah pada saat dia sudah jenderal saya jadikan kepala Badan Intelijen Strategis karena atas jasanya dia membongkar itu dengan saya bisa bicara seperti ini. Gitu. Jadi berbekal dari kondisi yang sudah saya tahu, saya menyelidiki ini sejak tahun 2002. Ke-10. Kalau kita begini-gini saja, Ya. ingat omongan saya, tidak sampai 5 tahun lagi selesai. Tidak sampai 5 tahun lagi. Ya paling-paling kalau udah saya, oh benar ya, Pak Ketut pernah ngomong gitu, paling gitu aja. Katakan bahwa memang tenaga kerja dia lebih hebat, kan gitu kan? Iya. jadi memang sudah begitunya gitu. Nah, saya menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan saja. Mari kita melek, mari kita berpikir, mari kita melihat tanda-tanda zaman, kan gitu. Mari kita melihat semuanya yang ada. Apakah yang saya sampaikan itu ucapan jempol atau benar? Teori salah yang dibenarkan dalam pemilu 2024. Pedoman bagi anggota dewan atau calon pimpinan rakyat yang ingin dipilih oleh rakyat. Keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar pilihan rakyat di negara keuangan yang Maha Esa adalah: satu, ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan, menawarkan ideologi. Kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Yang ketiga adalah calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang kurang memberi finansial dan uang. 4 dimensi dasar-dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Adalah satu, calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang. Yang kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Inilah dimensi yang pertama, pemimpin wakil rakyat paling terpilih, banyak suaranya dipilih oleh rakyat. Sekarang ada calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, tetapi dia miskin dalam gagasan, tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Inilah dimensi kedua, pemimpin wakil rakyat akan terpilih oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat tidak butuh gagasan dan ideologi. Rakyat adalah membutuhkan kebutuhan hari ini, yaitu keuangan untuk keluarganya, untuk hidup kehidupannya. Dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan ideologi, bagus itu, berilmu, ya calon pemimpin itu gagasannya bagus, ideologinya bagus, ya. Tetapi
dia tidak punya uang. Ya, wakil rakyat ini dia kurang memberi finansial atau dia kurang memberi uang kepada rakyat. Maka dimensi ketiga, pemimpin wakil rakyat yang seperti ini kurang terpilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah calon pimpinan wakil rakyat kurang memberi uang finansial. Calon pimpinan rakyat, wakil rakyat tidak punya gagasan dan ideologi. Ini jelaslah dimensi keempat ini, pemimpin wakil rakyat tidak terpilih oleh rakyat. Jadi ada 4 dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yaitu yang pertama, dimensi ke-1, pemimpin wakil rakyat paling terpilih oleh rakyat, yaitu calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial uang dan calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Yang kedua adalah dimensi kedua, pimpinan wakil rakyat yang terpilih oleh rakyat meskipun dia tidak punya gagasan, tidak punya ideologi, agamanya kurang begitu, atau keyakinan terhadap kedaerahannya kurang, tapi calon pimpinan atau wakil rakyat ini memiliki uang banyak, memiliki finansial, ya. Nah, ini adalah pimpinan wakil rakyat yang akan terpilih oleh rakyat. Dan dimensi ketiga adalah pemimpin wakil rakyat kurang terpilih oleh rakyat, ya. Yang dimana wakil rakyat ini memang dia punya gagasan, punya ideologi yang kuat. Dia adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan, terlihat punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Dia punya gagasan. Tetapi pemimpin ini tidak memiliki uang, tidak memiliki finansial. Maka pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang kurang terpilih oleh rakyat. Yang memilih orang seperti ini adalah orang yang memang memiliki gagasan yang sama dan ideologi yang sama, yang mengenalnya begitu. Dan yang terakhir adalah dimensi keempat, pemimpin wakil rakyat tidak sama sekali terpilih oleh rakyat karena calon pemimpin wakil rakyat ini tidak punya gagasan dan tidak punya uang. Jadi yang terpilih itu adalah calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi uang atau finansial. Yang tidak terpilih itu adalah calon pimpinan atau wakil rakyat yang kurang memberi finansial atau uang. Rakyat sudah kehilangan ideologi ketuhanan. Rakyat sudah tidak memiliki ideologi kedaerahan. Yang ada adalah bahwa rakyat sudah memiliki ideologi keuangan yang Maha Esa atau keuangan yang Maha Kuasa. Ada uang, saya pilih. Tidak ada uang, saya tidak akan memilihnya. Meskipun pemimpin itu adalah yang akan memberikan perubahan kepada rakyat. Pedoman bagi pejabat yang diangkat jadi pimpinan di negara berdasarkan keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ini menghapus hampir semua teori-teori yang ada di perguruan tinggi manapun di dunia. Di antaranya ke-1, loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Yang kedua, kurang loyal ke atasan,
kurang memberi uang atau finansial. Ketiga, loyal pada pekerjaan, ada karyanya, berprestasi. Yang keempat, kurang loyal pada pekerjaan, kurang karya, kurang prestasi. Ada 4 dimensi dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Dimensi yang pertama, pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Lalu pemimpin itu loyal pada pekerjaannya, maka itu ada karyanya, berprestasi. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin terbaik, terpakai, bisa bertahan dalam jabatan, bahkan dia akan terus-menerus naik pangkat, naik jabatan. Dimensi kedua adalah pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan. Maka itu kurang karya, kurang prestasi. Namun pemimpin ini loyal ke atasannya, banyak memberi uang, banyak memberi finansial. Maka pemimpin buruk ini yang kurang prestasi, terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya, bahkan masih bisa naik ke jabatan yang tertinggi. Dimensi ketiga adalah pemimpin yang memiliki loyalitas pada pekerjaannya. Maka pemimpin ini ada karyanya yang luar biasa dan juga sangat berprestasi. Namun pemimpin yang seperti ini dianggap kurang loyal ke atasan karena kurang memberi uang, kurang memberi finansial. Maka pemimpin yang berprestasi ini kurang terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Dan dimensi keempat, pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan, tidak terlihat karyanya, dia kurang prestasi. Tetapi pemimpin ini juga kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Maka pemimpin ini adalah buruk prestasinya, juga buruk loyalitas kepada atasannya. Ini adalah pemimpin tidak terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Sekjen PDI Perjuangan menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Koni Bakri. Waktu terakhir Ibu Koni pulang ke Indonesia, dan karena ada pengalaman, kami mengalami kriminalisasi. Ketika ada Ibu Koni, kemudian Sekjen menitipkan beberapa dokumen dan itu sudah dibawa
ke Rusia dan dinotariskan. Dan dari salinan dokumen-dokumen tersebut itu sudah menjadi bahan puluhan video yang mengungkap skandal-skandal politik ya, skandal-skandal korupsi ya, terkait penyalahgunaan wewenang, terkait juga bagaimana pelemahan KPK, kemudian korupsi-korupsi besar yang melibatkan pejabat negara, baik yang saat ini masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat. Begitu, Mbak. Jadi itu Ya, semua bentuk dokumen, Mbak. Ada video, ada audio, ada teks ya. Itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap otentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya. Begitu. Kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap penegak hukum saat ini, Mbak. Misalnya kan KPK ini sudah banyak menerima laporan kasus-kasus korupsi besar ya, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Misalnya apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara itu ratusan triliun. Bahkan sudah menyebut ada nama Bobi Nasution, ada Erlangga Hartarto ya. Videonya ini sudah beredar, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Laporan Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi kolusi anak-anak Jokowi ya, yang sudah berapa kali dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Ini kita bicara KPK. Ya, belum lagi sekarang ternyata terbongkar ada 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dan hukumannya minta maaf. Nah, ini kan soal kepercayaan publik, apakah masih bisa dipercaya? Kemudian juga penegak hukum yang lain misalnya seperti kejaksaan, kasus Harvey Muiz ya, merugikan negara 300 triliun tapi hukumannya 6,5 tahun. Itu kan sangat menyakitkan. Kemudian juga polisi ya, kita tahulah polisi juga bagaimana terakhir-terakhir ini terlibat dalam beberapa kasus penembakan mahasiswa yang kemudian direkayasa, kemudian ternyata terbongkar lagi soal pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Jadi ketika kita melihat lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti ini, maka kami sangat berhati-hati, bahkan mungkin akan menunda kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan itu akan diserahkan kepada mereka, ini malah akan menjadi bumerang. Ya, kembali kepada kepada yang saya sampaikan tadi, kalaupun kami laporkan juga kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut ya dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya ya kita yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir bahwa harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan kekuasaan sesungguhnya di negeri ini, yaitu kepada rakyat. Karena kita melihat lembaga-lembaga negara ini tidak bisa diharapkan. Itu, Mbak. Oke. Ya, kami mengerti soal ada undang-undang terkait itu, kemudian lembaga negara yang menjamin saksi seperti LPSK, kemudian aturan-aturan yang lainnya. Tapi kembali kepada soal kepercayaan ya. Apakah masih bisa dipercaya? Kalau dokumen-dokumen itu diserahkan, ya, apakah akan ditindaklanjuti atau malah, ya, dugaan kami juga bisa saja menjadi dihilangkan, ya. Karena ini aja deh, kita bercermin dari kasus sebelumnya. Kurang kuat ya, seperti disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor biji nikel yang kerugian negara itu ratusan triliun. Coba saya nanya. Gimana dengan dokumen? Gimana ya? Jelas itu Bang Faisal itu juga waktu itu juga diminta oleh internal KPK untuk menyelidiki kasus ini. Sempat ramai kemudian tiba-tiba hilang. Sudahlah, nggak usah berharap dengan kasus-kasus besar yang lain. Kasus-kasus besar yang lama itu juga masih mandek di KPK. Jadi ini kembali ke soal kepercayaan terhadap lembaga negara, terhadap penegak hukum. Itulah. Kadang-kadang itu kan kalau kita ngeliat kasus itu, kalau nggak viral dulu di masyarakat, buktinya tersebar di masyarakat, dan sebagainya, itu kan nggak ditindaklanjuti. Ini fakta ya, yang terjadi di masyarakat kita. Ketika sudah rame, ketika sudah katakanlah terbentuk suatu desakan dari masyarakat, kemudian buru-buru tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seandainya beberapa dokumen yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri adalah yang bocor ke masyarakat, saya kira kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel itu nggak akan mandek seperti sampai sekarang, Mbak. Itu kalau menurut saya.
Pasti dibongkar itu, Mbak. Pasti Kapan? itu. Pasti. Kapan hal yang mudah itu? Ya kita nggak mau, tidak ada niat untuk ngelaporin lah. Kita lebih ke bagaimana soal pemberantasan korupsi ini, edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyalahgunaan wewenang itu juga masyarakat juga tahu. Dan kenapa meskipun sudah ada yang namanya undang-undang, sudah ada namanya lembaga, stucknya tuh di mana gitu kan? Ya karena ya di internal lembaga penegak hukum juga terlibat, petinggi negaranya juga terlibat, ya. Anggota parlemennya juga terlibat. Gimana kita mau kasus itu jalan kalau semuanya itu terlibat? Maka itu ya harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri itu. Iya, dengan segala resiko, yaitu memang Sekjen PD Perjuangan itu siap menghadapi. Ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita juga ngelihat sekarang, ya anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan secara kritis di parlemen di sebuah lembaga yang terhormat, ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kemudian dilaporkan ke MKD dengan tuduhan memprovokasi. Ini kan kalau kita ngelihat upaya untuk melakukan intimidasi. Tapi inilah apa yang terjadi di lembaga negara kita, di lembaga penegak hukum kita, ya, dan ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Jadi ketika melihat lembaga-lembaga seperti ini, ya mau yang namanya KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk juga parlemen, ya pertanyaannya adalah apakah masih bisa dipercaya untuk melaporkan kasus-kasus yang juga menyangkut internal lembaga-lembaga ini dan nama-nama yang petinggi-petinggi negara baik yang menjabat ataupun tidak menjabat. Kan pertanyaannya di situ. Lapor ke KPN, lapor ke parlemen, nanti parlemennya dipanggil oleh MKD. Lapor ke polisi, ternyata petingginya juga akan disebut dalam kasus tersebut. Ya KPK juga sama, kejaksaan sama. Jadi kemana lagi harus melapor? Kalau bukan langsung kepada rakyat yang memiliki kedaulatan penuh, ya. Enggak. Kan sebenarnya kasus-kasus yang akan nanti disampaikan tidak hanya kasus baru, Mbak. Kasus-kasus lama yang sudah pernah muncul di KPK, pernah muncul di kejaksaan, pernah muncul di kepolisian, tapi tidak ada tindak lanjut, ya kan? Ya kalau itu kan terkait, kalau ditanya kenapa dibongkar sekarang, ya kenapa KPK nggak mau bongkar? Kenapa nggak mau melanjutkan kasus-kasus tersebut? Kan di situ masalahnya kan? Nah terkait kalau yang beberapa hal yang baru itu ya ini perlawanan, Mbak. Perlawanan terhadap kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, ya, yang merasa benar-benar dikriminalisasi. Persoalan di sini lebih banyak kepada persoalan politik, bukan persoalan hukum. Kemudian juga secara berlebihan mencekal Bapak Yasona Lauli, padahal beliau baru statusnya itu adalah saksi dan nggak pernah merintangi, selalu kooperatif selama ini menjadi saksi dan nggak mungkin kabur. Tiba-tiba dicekal. Ini kan upaya untuk menggiring suatu opini, membuat drama politik, ya, yang kami tidak tahu siapa sekarang yang meremote KPK. KPK sudah menggeledah Bank Indonesia, sudah menetapkan tersangka oleh Deputi Penindakan, tapi kemudian lewat jubirnya itu diralat. Jadi siapa yang meremote KPK gitu? Nah itu pertanyaan sekarang, Mbak, yang terjadi gitu. Mbak, selama ini Sekjen PDI Perjuangan itu selalu kooperatif, tidak pernah kabur, tidak pernah ingkar, ya tidak pernah tidak ada. Dan kami melihat KPK itu kan punya segalanya, Mbak. Penyadapan punya, apalah alat-alat yang canggih-canggih KPK punya, mau juga penyitaan, pemeriksaan, ya pemantauan dan sebagainya KPK yang punya. Ini kasus mau 5 tahun, tapi Harun Masiku tidak ditemukan. Siapa sekarang yang menyembunyikan Harun Masiku? Petersangkaan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ini kan juga bentuk pengalihan opini, Mbak. Oke. Makanya saya bilang, kalau mau opini hukumnya yang benar itu temukan Harun Masiku. Jadi makanya saya tanya, siapa yang meremote KPK sekarang, ya? Kalau tersangka saja yang kasus CSR Bank BI bisa diralat, itu kan? Berarti kan ada yang meremote. Selama ini juga seperti itu semua. Semua yang dipanggil oleh KPK juga akan datang, akan taat hukum, karena itulah prosedur hukum yang di kita, ya. Meskipun kami juga akan melakukan upaya-upaya perlawanan,
Yang jelas ketika sebuah lembaga penegak hukum tidak bisa dipercaya, maka harus ada jalur yang lain. Oh iya, tentu saja ini bukan alat tawar-menawar, Mbak. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ini kan juga bagian dari perlawanan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Presiden Indonesia bangkit berdiri, membela rakyat yang tertindas, suaranya tak sendiri, yang tak punya suara namun haknya. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Beberapa hari terakhir, suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, para keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Besar terukir di langit biru, Indonesia tangguh melangkah tak kenal ragu. Masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Atas dasar inilah, warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Pemerintah berdalih, Pulau Rempang merupakan milik pemerintah yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada pihak swasta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya Jumat 8 September di Jakarta menjabarkan mengenai status tanah di Pulau Rempang tersebut. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Walaupun teman-teman lain mengatakan saya anteknya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Itu ratusan masjid itu tidak akan bisa digantikan dengan satu buah masjid yang akan dibangun yang besar itu. Ya, mohon maaf Pak, Bapak tahu nggak? Yang hilang tuh apa Pak? Ratiban hilang, ya, sholat berjamaah hilang, masyarakat Islam hilang. Loh, makanya kenapa Anda tertawa? Sebentar, Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul. NU kan Pak? Anda tahu betul. Anda tertawa. Sebentar, Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul. Walaupun teman-teman lain mengatakan saya anteknya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu
penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara. Mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat. Iya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara, dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup. Uang tidak cukup, dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Semua unsur harus patuh sama hukum. Istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan.
cipta keadilan tegakkan, bersatu padu kita melawan. Bahwa pada hari ini saya hadir ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa kami sudah melakukan suatu gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu gugatan PMH bernomor 754. Hari ini Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Yasmin. wabarakatuh. Kami tim advokasi para korban daripada perampasan tanah PIK 2 yang dilakukan oleh, kami menyebutnya sebagai oligarki rakus ya. Ini seperti sebuah rombongan nih Mbak Yasmin. Jadi ada rombongan yang selalu berada pada pihak membela rakyat, dan kami berhadapan dengan pemerintahan Joko Widodo. Mohon maaf nih. Sebagai contoh saya ambil ijazah palsu ya, kemudian pembelaan terhadap para ulama yang dikriminalisasi ya. Nah, kemudian pada hari ini adalah PMH tentang PIK ini. Sebelumnya juga sempat menggugat DPR dan Presiden Joko Widodo. Jadi ngobek aja di situ gitu. Saking banyaknya permasalahan gitu. Nah, jadi so that's why saya perlu menyampaikan dasar PMH kami itu pasal 1365 ya kan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, bahwa kerugian kepada orang lain itu wajib yang ditimbulkan oleh orang yang berbuat salah tersebut untuk mengganti kerugian ya kan. Nah, kami menganggap ini Mbak Yasmin bahwa di PIK 2 tersebut, terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Rofi, itu sudah terjadi penyelundupan hukum. Apa yang dimaksud dengan penyelundupan hukum tersebut? Bahwa yang ditetapkan itu kan 1755 hanya ada di satu kecamatan, yaitu Kosambi, Tangerang. Duri Kosambi ya. Tapi faktanya itu terjadi pembebasan lahan ya di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Serang, yaitu Tanara. Mungkin kalau saya bisa sebutkan itu, yang di Tangerang itu, di kecamatan Serang di Tangerang itu ada Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru. Jadi ini adalah penyelundupan hukum, seperti halnya laporan yang dilakukan oleh Bapak Said Didu begitu. Ya. Ini ada kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurukan di PIK 2, tentu menggunakan truk ya, yang menyebabkan polusi, kecelakaan, bahkan kejadian kemarin ada remaja 13 tahun dan akhirnya meninggal dunia itu karena lalu lintas truk tersebut ya kan, rusaknya jalan, macet dan segala macam. Nah, kegiatan pengantaran material tersebut itu dilakukan terus-menerus Mbak Yasmin sampai 1 kali 24 jam. Dan ini berarti sudah melanggar aturan Bupati ya, Tangerang nomor 12 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan Bupati nomor 46 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Tangerang ya kan. Nah, jadi hanya sampai jam 22 sampai dengan jam 5. Ini dilakukan 1 kali 24 jam. Lewat daripada itu, kegiatan pemagaran area PIK 2 yang telah memberikan terputusnya akses rakyat yang sudah secara leluasa selama ini keluar masuk itu biasa, membuat mereka itu terisolasi. Jadi kalau melihat dari udara itu kan, yang PIK yang mana, yang rakyat yang mana itu akan terlihat dengan jelas, dibatasi oleh sebuah tembok atau dinding begitu. Kita kurang lebih seperti melihat Gaza lah begitu ya. Kita kan kedengarannya indah ya, dan justru merasa ada semacam oh Tuhan, finally kita sampai bersatu kondisi di mana pemerintah mulai berpihak ini kepada rakyat itu. Meskipun sampai hari ini sudah berapa hari dihitung ini kegiatannya apa nih selanjutnya gitu kan. Apalagi konon kabarnya sudah sampai di meja Pak Prabowo. Meskipun saya juga bingung Mbak, apakah Pak Prabowo akan sedemikian sigap dan tegas gitu untuk memperlakukan hal tersebut setelah mengetahui semuanya gitu kan. Karena suara di bawah ini kecil sekali Mbak, ya kan. Kami ini orang yang ke bawah ya. Nah, makanya saya berharap Pak Rofi itu ke bawah tuh benar-benar ke bawah Pak. Karena kalau Bapak ke bawah benar-benar membersihkan pikiran Bapak dari, mohon maaf, segala kepentingan para oligarki ini, itu tidak akan pernah nyambung antara kita Pak, ya kan. Mereka akan merasa mereka benar, maka saya pun akan merasa sangat benar. Kasihan rakyat di bawah itu, mereka sekarang kebanjiran terus Mbak, gara-gara laut itu dipagari. Jadi kasihan kan, mau ngapain ini negara seperti ini terus, pajaknya diambil, rakyatnya disengsarakan gitu. Nah, sedangkan kita tahu Mbak ya, bahwa pada hari ini saya bilang tadi pajak sebagai nomor 1 pemasukan dan pendapatan untuk membiayai negara ini. Padahal sumber daya alam kita kaya sekali, tapi kita tidak bisa membiayai dari hal tersebut. Bukankah ini juga, mohon maaf ya, adalah bagian dari bisnis gurih para oligarki ya kan. Jadi ini akan melebar kemana-mana nanti seperti itu. Saya mau jawab dulu. Enggak, saya tidak percaya Pak. Mohon maaf. Rampasan, penggusuran, saya selesaikan 1 kali 24 jam. Ini kan dilihat nih para netizen nih. Kalau memang surat-suratnya jelas, ya, lalu kemudian ahli warisnya semua sepakat,
Terus katanya Bu Kurnia, ini ada Gus, ada yang dirampas, diancam, diintimidasi. Kasih ke saya. Saya selesaikan 1 kali 24 jam kalau surat-suratnya lengkap semua dan ahli warisnya beres. Saya mau jawab dulu. Enggak, saya enggak percaya Pak. Mohon maaf ya. Jadi kata Lukas Luarso itu salah satu tokoh pers juga itu, Indonesia ini sedang distopia. Jadi suatu yang kacau, suram dan rusak ya. Saya menonton podcast atau apa kita menyebutnya ya, semacam inilah ya Mbak Yasmin, antara Legend Nono Sampono. Dan saya ingin mengatakan itu di channelnya Agung Sedayu tuh. Betul. Jadi saya mau bilang ya bahwa saya sejujurnya sebagai rakyat bangsa yang bangga sekali dengan Pak Sudirman, itu agak kecewa dengan Pak Nono Sampurno ya, karena beliau sebagai menurut saya walaupun dia direktur utama, direktur utama, walaupun beliau itu dari laut ya, ininya angkatannya begitu, tapi beliau adalah TNI menurut saya begitu. Yang saya tahu TNI itu menjaga kewilayahan utuh negara Republik Indonesia dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Walaupun tentu saya tidak bisa dong melarang beliau untuk menjadi presidir begitu ya. Cuma keberadaan beliau dengan sebagai seorang yang berlatar belakang TNI itu agak miris saya. Terus terang saja, karena beberapa keterangan yang beliau berikan itu tidak lebih kepada sebagai orang yang menjadi corong bagi Aguan atau corong bagi Agung Sedayu begitu ya. Ya karena dirut ya betul, tapi kan harusnya menurut saya itu hanya counter attack begitu. Jadi lebih baik Anda lihat ke bawah. Nah, oleh karena itu Pak Rofi, mohon maaf saya tidak terlalu bisa berpanjang-panjang karena dalam amanah daripada gugatan kami ini yang kami minta ini memang ekstrim. Hentikan PSN PIK 2 ini, ya kan? Semua kegiatannya dihentikan sampai nanti program daripada kami melakukan gugatan ini mendatangkan suatu keputusan yang inkrah van gewis atau berkekuatan hukum tetap. Karena pada faktanya kami melihat dan hampir setiap kali kami melakukan mitigasi, rakyat di bawah itu benar-benar sedang dalam keadaan menderita. Anak-anak kecil itu mau dikemanakan? Sekolah mereka bagaimana? Lalu penghidupan rakyat ini bagaimana? Mereka ini selalu termarginalkan, ya kan? Lah kalau Pak Rofi bilangnya yang bagus-bagus nanti akan jadikan wisata mangrove dan segala macam, ya pastilah Pak. Bapak kan jubir gitu kan. Ini adalah surat dari BPN. Pada tanggal 3 Maret 2023 yang intinya membatalkan hak kami atas tanah ini. Jadi 3 Maret 2023 tanah yang kami sudah miliki selama 34-35 tahun yang sudah kami bayar PBB-nya tiba-tiba dibatalkan oleh BPN tanpa putusan pengadilan, tanpa proses pengadilan. Anehnya di sini ada poin nomor 28 bahwa pihak PT Mandiri Bangun Makmur membuat surat pernyataan jaminan dan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur tanggal 21 Februari 2023. Telah diwamarkan oleh Indrawani Sawitri selaku Notaris Kabupaten Tangerang yang intinya sebagai berikut, bahwa sampai dengan saat ini dengan atas persetujuan dari ahli waris Tepitnyo, kami telah melakukan penguasaan fisik atas objek tanah tersebut sejak 2015, tahun 2015. Artinya 3 Maret 2023 kepemilikan kami itu dicabut. Tapi tanah sudah dikuasai sejak 2015 oleh PT Mandiri Bangun Makmur. Oke. Artinya saya tidak akan mendapat ganti rugi apapun. No. Jadi 8,7 hektar itu harus diikhlaskan. Sebagai harga Anda tidak dituntut secara pidana. Seperti itu? Seperti itu. Jadi dari pihak ini mengatakan seperti itu. Seperti itu. Anda tidak akan dituntut pidana, tapi tanahnya lepas. Lepas. Dan Anda juga tidak akan menggugat terhadap tanah itu. Betul. Karena itu sudah dicabut oleh BPN. Jadi dengan satu surat ini, dengan satu surat SK pembatalan ini, hak saya atas tanah itu sudah dicabut. Tapi sebelum pencabutan sudah dikuasai lebih dahulu. Itu loh masalahnya. Iya, tapi ya jangan disimpulkan bahwa negara ini sudah parah. Lah kalau parah nggak percaya kepada hukum, ngapain melakukan gugatan hukum gitu loh maksud saya. Begini, di negeri ini SHM biarpun sudah berumur 35 tahun bisa dibatalkan. Selesai dengan satu surat tanpa proses pengadilan. Masalah bendera merah putih ini perlu saya klarifikasi. Pengibaran bendera merah putih katanya Pak Saidi itu kan dilarang di sana. Itu kejadian 2021, Bu. Betul, 2021. Zamannya Covid. Iya, betul. Waktu itu yang melarang Pak Kapolres, Pak Polres gitu loh, karena kerumunan tidak boleh. Nah,
Pak Aguan adalah seorang non-muslim. Saya tanya sama Yai Said, Yai gimana hukumnya? Ada seorang non-muslim membangun di kampung Tunggalika di lahan 5 hektar, 4 tempat peribadatan, lalu dia merubah khusus untuk, karena Indonesia mayoritas Islam, dia membangun masjid termegah. Bagaimana ya non-muslim membangunkan masjid? Walaupun teman-teman lain mengatakan saya antainya oligarki, saya nggak peduli, nggak ngurus itu saya. Satu buah masjid, berapapun harganya, itu tidak akan bisa menggantikan ratusan masjid yang rubuh, Pak. Dikarenakan penyelundupan hukum sebagai akibat 10 kecamatan tersebut dibeli dengan uang yang tidak seberapa tadi, dengan merampas tanah rakyat. Nggak, Anda selalu tertarik dengan angka itu. Ratusan masjid itu tidak akan bisa digantikan dengan satu buah masjid yang akan dibangun yang besar itu. Ya, mohon maaf Pak, Bapak tahu nggak? Yang hilang tuh apa Pak? Ratiban hilang, ya, sholat berjamaah hilang, masyarakat Islam hilang. Loh, makanya kenapa Anda tertawa? Sebentar, Bapak kan PBNU kan? NU kan Pak? Anda tahu betul Aguan itu membangun masjid untuk menunjukkan betapa beliau perhatian. Itu tidak akan menggantikan masjid rakyat kami yang hancur dikarenakan apa? Kan namanya juga barang ini kan dibeli dengan harga murah tadi. Semua itu kan akan dibangun, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, PSN itu tidak akan tinggal bangsa kita dengan pendapatan 1,5 juta sebulan, Pak. Itu yang akan tinggal di situ tuh orang-orang kaya, Pak. Sultan Andara mungkin, Pak. Kita nggak akan terbayar oleh kita, Pak. Ya, itu pasti. Itu pasti, Pak. Itu pasti, Pak, ya. Ada proyek hunian. Paham, Pak. Saya bilang PSN maupun PSN 2 PIK 1 maupun PIK 2-nya. Nggak ada orang kita di sana, Pak. Ya kan? Iya, nggak ada orang kita di sana. Yang ada rakyat kita saya enggak salah info dong. Kalau saya salah info, saya tidak akan melakukan gugatan. Makanya nanti kita buktikan saja. Sebentar, satu lagi Mbak Yasmin. Tempat yang terbaik bagi Aguan, bagi Joko Widodo, bagi siapa? Antoni Salim, bagi mereka pihak-pihak yang kami gugat ada datang ke pengadilan. Jangan kayak hari ini ya. Hari ini Pak Joko Widodo tidak mendatangkan wakilnya, kemudian Aguan demikian dinyatakan sebagai tempatnya tidak dikenal. Bingung saya Mbak. Orang sehebat ini ya tidak dikenal alamatnya. Ya berarti kami ini merasa, tapi kami sudah paham itu. Begitulah nasib dari orang yang akan mengajukan gugatan seperti kami. Saya menjawab satu hal dari Pak Rofi tadi. Dia tidak percaya hukum, berarti tidak percaya kepada bangsa ini, tapi melakukan gugatan. Iya, kami akan lakukan gugatan terus-menerus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja dari Q Cuci Jasa Londi Kiloan, channel Abu Ismail Akikah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita mengadakan pengkajian Al-Quran dengan tafsir robot. Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah? Kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar, supaya kita punya nilai tambah bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan. Itu tema dunia sekarang. Kemudian ke arah menjaga lingkungan hidup kita. Kita nanti berada di garis depan. Saya katakan Indonesia mungkin satu-satu negara, mungkin dengan Brazil dan Kongo, kita diberi karunia oleh Tuhan, kita akan mampu. Semua bahan bakar kita green, semua bahan bakar kita dari tanaman, dan kita akan swasembada energi, dan kita akan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat daripada yang saya perkirakan. Saya beri target 4 sampai 5 tahun. Ternyata bisa lebih cepat. Dan saya percaya dan saya yakin NTT tadi kita robah dari hanya laporan gubernur hanya 300.000 hektar yang sekarang bisa diairi, potensi 4 juta hektar, luar biasa. Dan ini bisa dan ini akan kita kerjakan. Apalagi pemimpin
harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi. Jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Si target yang rendah, cukuplah, tidak usah repot-repot, ya kan? Target saya kasih target, kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, nah, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Solusinya bagaimana? Ya. Kepada Bapak Presiden, di mana kami membersamai perjuangan Bapak untuk 2 hal. Bapak selalu menggelorakan tentang visi kedaulatan Indonesia, dan Bapak selalu menyuarakan pentingnya gerakan memakmurkan atau masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Milad dan Tanwir kali ini memang kami angkat temanya menghadirkan kemakmuran untuk semua. Semangatnya satu, bahwa kemakmuran sebagai kondisi sejahtera lahir dan batin, dan negeri tanah tercinta yang kaya raya ini dikelola menjadi negeri yang makmur, ada dalam spirit 3 hal. Satu, cita-cita nasional, yakni mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, secara sosio-historis, masyarakat Indonesia mengenal kata gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, dan penduduknya sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, dalam perspektif Islam
ada konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang dalam surat Saba disebutkan laqad kana lisyabai fi maskanihim ayah jannatani an yamini wasimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada negeri Saba, di tempat mereka berada, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di kanan kirinya tanah yang subur makmur, dan mereka diperintahkan Tuhan, makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu dan bersyukurlah. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang keempat, dalam perspektif kelahiran dan perkembangan Indonesia, singkat saja saya menyampaikan, pertama bahwa keadilan harus kemakmuran harus disertai dengan keadilan untuk semua. Soekarno ketika pidato 1 Juni mengatakan Indonesia milik semua, bukan milik satu orang, bukan milik satu orang kaya, tetapi satu Indonesia untuk semua. Muhammad Hatta ketika merumuskan pasal 33 yang selalu Bapak sampaikan, mengatakan bahwa pasal 33 adalah politik kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial yang menjadi sendi dasar dari ekonomi yang dia sebut ekonomi terpimpin, di mana pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyat bagi kemakmuran seluruhnya. Dan bahkan beliau mengatakan pasal 33 secara fundamental berbeda dengan paham individualisme dan liberalisme. Yang ketiga, saya kutip dari buku Bapak yang diberikan kepada saya waktu di Jogja, ada 3 buku. Satu yang saya sudah baca sampai selesai, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Pak Prabowo mengatakan bahwa membangun Indonesia, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan memerlukan pemerintah sebagai pelopor. Pemerintah bukan wasit, tetapi pemerintah harus berperan sebagai pelopor yang berbeda paham dengan paham neoliberal, karena kita menganut paham ekonomi konstitusi. Bahkan Bapak mengatakan bahwa terlalu lama kekayaan Indonesia dibawa keluar, saatnya dibawa ke negeri sendiri. Dan karena itu nanti saya juga akan berbagi buku saya tentang gerakan Islam berkemajuan yang sama tebalnya dengan buku Bapak. Dan saya kutip pendapat Pak Prabowo itu di halaman 606 dan 513.